Dan inilah kisah ajaib orang-orang yang selamat dari kecelakaan maut. Vesna Vulovic. Vesna Vulovic adalah mantan pramugari maskapai penerbangan Yugoslavia. Ia memegang rekor dunia Guinness Book of Records sebagai orang yang selamat setelah jatuh bebas tanpa parasut dari pesawat di ketinggian lebih dari 10.000 meter. Saat kejadian pada 25 Januari 1972, pesawat yang diawaki Vesna meledak di udara akibat bom dan menyebabkan seluruh penumpang dan awaknya kecuali Vesna meninggal dunia. Menurut laporan resmi tim penyidik, Vesna bisa selamat lantaran tergencet kereta makanan di bagian ekor pesawat saat bagian belakang pesawat terpotong dan jatuh di satu kawasan hutan yang tertutup salju tebal. Salju tebal inilah yang menjadi bantal alami yang mampu meredam dampak dari jatuhnya sang pramugari. Vesna kemudian diselamatkan oleh seorang pencari kayu yang mendengar teriakan minta tolongnya di tengah malam buta. Vesna akhirnya meninggal dunia pada 24 Desember 2016 di apartemennya di Beograd pada usia 66 tahun. Aaron Ralston. Aaron Ralston adalah seorang pendaki yang mengalami kecelakaan dan terjebak di Blue John Canyon selama 127 jam dan hanya punya sedikit persediaan makanan dan minuman untuk bertahan hidup pada April 2003 lalu. Selama kurang lebih 5 hari, dalam kesendiriannya di celah batu, Aaron harus berjuang menyelamatkan hidupnya dalam kondisi tangan kanannya terjepit batu besar. Aaron yang memiliki semangat hidup yang sangat luar biasa, akhirnya memutuskan memotong sendiri tangan kanannya dengan pisau kecil miliknya untuk menyelamatkan hidupnya. Dalam keadaan kepayahan dan nyaris kehabisan darah, Aaron akhirnya berhasil ditemukan oleh tim penyelamat. Pasca kecelakaan yang dialaminya, Aaron yang tangan kanannya akhirnya diamputasi tetap melanjutkan hobinya berpetualang di alam bebas. Roy Sullivan. Roy Sullivan adalah seorang penjaga taman di Shenandoah National Park di Virginia, Amerika Serikat. Kehidupan Roy terbilang unik lantaran kakek kelahiran 7 Februari 1912 ini masuk ke dalam Guinness Book Record karena tetap selamat meski terkena sambaran petir sampai 7 kali di waktu yang berbeda-beda. Atas keberuntungannya, meskipun Roy juga sempat berkali-kali dirawat di rumah sakit akibat serangan petir yang dialaminya, ia pun mendapat julukan Human Lightning Conductor. Frank Selak. Frank Selak layak dijuluki pria yang berani bermain-main dengan kematian. Bagaimana tidak, selama hidupnya ia bukan hanya sekali saja mengalami kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya, tetapi hingga 7 kali. Ketujuh kecelakaan maut yang dialami Frank mulai dari kecelakaan kereta, kecelakaan pesawat, kecelakaan bus yang jatuh ke dalam jurang, mobil terbakar, mobil meledak, tertabrak bus, dan kecelakaan di pegunungan yang membuatnya meluncur hampir sejauh 100 meter. Namun semua kecelakaan maut yang dialaminya itu tidak berhasil mencabut nyawanya. Truman Duncan. Truman Duncan adalah seorang petugas bagian pengecekan sinyal kereta api yang bekerja di Greenbrier Rail Services di Claiborne, Texas, Amerika Serikat. Pada Juni 2006, Truman melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengecekan sinyal dengan berdiri di atas gerbong. Namun sial, ia terjatuh tepat di atas rel. Dengan susah payah, Truman pun berusaha kembali naik dan bahkan sempat bergelantungan pada gerbong. Toh usahanya sia-sia lantaran ia kembali jatuh tepat di bawah gerbong. Tanpa ampun, kedua kaki Truman pun terlindas roda baja kereta yang beratnya hampir mencapai 10 ton. Namun hebatnya, walau dalam keadaan tubuh bagian bawahnya terputus, ia masih tetap sadar dan berhasil menelpon ambulans lewat HP-nya untuk meminta pertolongan. Inilah kisah sederet pekerjaan beresiko tinggi dengan bayaran selangit. Di Amerika dan Eropa, kebutuhan akan supir truk sangatlah tinggi. Dan di wilayah-wilayah itu, profesi ini disebut tractor trailer driver. Karena berbeda dari yang lazim di negara Asia seperti Indonesia, mereka membawa kendaraan trailer panjang dan besar dengan jarak tempuh mencapai ratusan kilometer. Namun siapa sangka profesi ini ternyata memiliki bayaran yang fantastis, bahkan melebihi gaji seorang manajer sekalipun.
yakni 1,02 miliar per tahun atau sekitar 85 juta rupiah per bulannya. Pekerjaan beresiko tinggi dengan gaji selangit selanjutnya adalah menangkap kepiting besar Alaska. Profesi ini bahkan tercatat sebagai pekerjaan paling membahayakan di dunia. Untuk satu ekor kepiting sendiri dijual dengan harga mencapai 2 juta rupiah. Alasan kenapa biota laut itu begitu mahal dikarenakan penangkapannya yang berbahaya. Karena dalam penangkapan kepiting Alaska, kemungkinan untuk terluka 50 kali lebih besar dari pekerjaan lainnya. Setiap tahunnya hanya terdapat 2 bulan musim untuk memanen kepiting besar Alaska. Walaupun mendapat gaji sangat tinggi, namun orang yang rela melakukannya sangatlah sedikit. Di tengah laut mereka harus selalu memperhatikan bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimpa. Apalagi saat menangkap kepiting, para pekerja harus rela diserang keganasan hewan tersebut. Di samping itu mereka harus bekerja di atas laut dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius sepanjang waktu 20 jam setiap harinya. Sebelum laut, mereka bahkan akan makan bersama di sebuah restoran untuk mengobrol layaknya sebuah pesta perpisahan. Dan benar saja, dengan pekerjaan yang begitu sulit dan sangat berbahaya, setiap pekerja kerap pulang dengan tubuh yang penuh luka. Maka tak heran bila setiap pekerja yang hanya bekerja selama 5 hari saja mampu memiliki penghasilan hingga 5 miliar rupiah. Bagi sebagian orang, pekerjaan sebagai pemasang jaringan listrik memiliki standar keamanan yang cukup tinggi. Namun ternyata profesi ini merupakan pekerjaan yang sangat beresiko. Seorang pemasang saluran daya listrik harus mampu memanjat tiang yang tinggi dan bertanggung jawab atas peletakan memperbaiki jaringan listrik untuk komersial dan tempat tinggal, serta memeriksa dan meneliti kabel bertegangan tinggi. Selain itu, mereka juga harus memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat. Pasalnya, profesi ini mengharuskan pekerjanya untuk bersiap menerima tugas di berbagai kondisi cuaca. Karena itulah, pekerjaan memasang jaringan listrik, khususnya di Amerika Serikat, dibayar dengan upah yang bahkan jauh melebihi karyawan biasa pada umumnya. Bagaimana tidak? Penghasilan dari pekerjaan ini mencapai 66.000 US dollar atau sekitar 806,5 juta per tahunnya. Bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang merupakan profesi yang juga menghasilkan gaji yang fantastis. Sebagai teknisi radiator nuklir, perusahaan PLTN Jepang menawarkan bayaran hingga lebih dari 100.000 yen atau sekitar 10 juta rupiah per harinya. Yang artinya setiap bulannya para pekerja dapat memperoleh gaji yang hampir mencapai 300 juta rupiah. Namun tentu saja pekerjaan ini memiliki resiko yang tidak main-main pula. Mereka umumnya bekerja di bagian pengelasan pipa-pipa, pembersihan bagian paling bawah, pengencangan bagian yang longgar di dalam gedung reaktor nuklir bertegangan tinggi itu. Kelembapan di tempat tersebut juga menjadi tantangan lain yang harus dihadapi. Pasalnya temperatur udara bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius. Meskipun para pekerja diberikan pengamanan lengkap seperti masker, sarung tangan, karet berlapis, dan baju khusus, namun resiko pekerjaan ini tetaplah sangat mempertaruhkan nyawa. Di antaranya adalah mengalami cacat seumur hidup hingga gangguan saraf akibat radiasi dari reaktor nuklir. Tak selamanya hewan memiliki tingkat intelijensi di bawah manusia. Justru beberapa hewan tergolong cerdas, seperti lumba-lumba, gajah, anjing, kucing, atau burung gagak. Ada pula hewan yang dianugerahi kecerdikan sehingga bisa berpura-pura mati untuk mengelabui predatornya. Oposum adalah hewan yang pintar berpura-pura mati. Ini merupakan respons alami dan disebabkan oleh sesuatu yang membuatnya terkejut. Kondisi syok ini membuat oposum koma dalam kurun waktu 40 menit hingga 4 jam. Ketika berpura-pura mati, tubuh oposum jadi lemas, kakinya tertekuk dan air liur mengalir dari mulutnya. Selain itu, ketika berpura-pura mati, oposum akan mengeluarkan bau busuk dari kelenjar anal. Ia juga mengeluarkan lendir hijau untuk mencegah pemangsa memakan mereka. Namun, kemampuan berpura-pura mati ini sering menipu manusia, sehingga manusia tanpa sadar akan mengubur mereka hidup-hidup karena dikira sudah tewas. Ular hognose timur. Hewan kedua yang pintar berpura-pura mati adalah ular hognose timur.
Reptil ini akan berpura-pura mati jika mereka merasakan ada bahaya yang mengancam. Respons berpura-pura mati ini merupakan bentuk defensif untuk mengelabui musuh. Ular ini akan mendesis, menggembungkan kulit di sekitar kepala dan leher menjadi kaku. Selain itu, ular hognose timur akan menempatkan perutnya di atas dan kepalanya di bawah menyentuh tanah. Ular ini akan menjulurkan lidah, membuka mulut, dan mengeluarkan cairan berbau busuk dari kelenjar. Predator akan menyangka ular ini mati dan akhirnya pergi. Burung cantik berwarna biru ini juga pintar akting seolah-olah mati. Ya, Blue Jay atau Cyanochyta cristata, burung yang tinggal di Amerika Serikat bagian timur dan tengah. Biasanya, Blue Jay akan berbaring terbalik dengan kaki yang kaku serta jari-jari yang mengerut. Sepintas kita akan menyangka burung ini sudah tak bernyawa. Namun, jika kita sentuh dengan lembut, burung ini akan tiba-tiba bangun dan melesat terbang. Kemampuannya ini dilakukan untuk mengelabui predator. Ketika predator menjauh, maka burung ini akan cepat-cepat terbang. Ikan juga tak kalah pintar berpura-pura mati. Meski begitu, tujuan mereka bukan untuk menghindari predator, melainkan untuk mengelabui mangsa. Hal ini dilakukan oleh ikan berjenis Livingstone cichlid. Ia akan berbaring di dasar air sambil menunggu ikan yang lebih kecil mendekat. Lalu, ia akan menyambar ikan itu jika sudah lengah. Tak heran apabila ikan ini disebut sebagai sleeper fish karena kebiasaannya yang seperti berpura-pura tidur. Selain itu, spesies kumbang Pselapidae juga memiliki kebiasaan berpura-pura mati untuk mengincar mangsa mereka. Ketika mangsa mendekat, kumbang ini akan cepat-cepat memangsanya. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan 17.000 kepemilikan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kendati demikian, pulau-pulau Indonesia tersebut terancam lenyap yang diakibatkan oleh pemanasan global. Pemanasan global memicu perubahan iklim secara ekstrim yang membayangi eksistensi pulau-pulau di Indonesia. Selain disebabkan oleh naiknya permukaan laut, ternyata hal ini juga terjadi oleh ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Salah satunya adalah Pulau Salah-Namo. Pulau Salah-Namo atau Salah Nama yang terletak di Banyu Asin, Sumatera Selatan terancam tenggelam. Pulau itu kini memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Warga di pulau itu sudah tahu bahwa permukaan laut yang naik dapat menenggelamkan tempat tinggal mereka. Warga pun telah memindahkan rumah mereka berjarak puluhan meter dari posisi sebelumnya. Pulau yang selanjutnya adalah pulau yang sangat indah dan sudah banyak orang mengunjunginya, yakni Pulau Kelor. Pulau Kelor termasuk dalam gugusan Kepulauan Seribu Jakarta yang diprediksi dalam 40 tahun mendatang akan tenggelam. Luas pulau ini pada 1980 adalah 1,5 hektar, namun saat ini luas Pulau Kelor hanya tersisa 1 hektar saja. Abrasi dan pemanasan global menjadi penyebab utama dari terkikisnya luas pulau ini. Pasti sudah tidak asing lagi dengan Pulau Bali. Pulau yang dijuluki The Island of God ini diprediksi akan tenggelam. Pulau Bali diperkirakan tenggelam akibat proyeksi curah hujan jangka panjang yang meningkat. Luas Pulau Bali saat ini 5.632 km persegi. Namun pada tahun 2050 diperkirakan akan terendam seluas 489 km persegi. Itu pun akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Akibat lainnya yang muncul yaitu terpisahnya Pulau Bali menjadi 2 sisi.
Pencarian harta karun seperti jadi misi yang tidak pernah selesai. Para arkeolog sering menemukan hal-hal tak terduga dari penelitian yang dilakukan. Namun harta karun bisa ditemukan siapa saja yang beruntung, terlebih jika itu berupa emas yang bernilai fantastis. Harta karun ditemukan di bawah laut, Neustra Senora de Atocha. Harta karun ini ditemukan oleh seorang penyelam Mel Fisher tahun 1985. Konon, jumlahnya mencapai $500 miliar. Usut punya usut, barang berharga tersebut semula dibawa oleh kapal Atocha dari Kuba menuju Spanyol pada 1822. Tercatat, rombongan kapal membawa perak, tembaga, dan emas, baik dalam bentuk kepingan, koin maupun batangan. Dalam perjalanan, kapal dihantam badai hingga tenggelam. Tentu saja semua harta karun di kapal Atocha itu ikut hilang di kedalaman laut. Kini, harta karun Neustra Senora de Atocha disimpan di museum di Florida. Harta karun ditemukan oleh seorang petani di Hacienda Malagana, Kolombia. Sebuah topeng emas, aksesoris tangan, perhiasan, dan peninggalan berharga lainnya ditemukan secara tidak sengaja. Namun pada 1992, hampir 5.000 orang mencoba mencari harta karun di tempat yang sama hingga dikenal dengan peristiwa Malagana Gold Rush. Dari hasil penjarahan besar-besaran itu, didapatkan hampir 4 ton artefak berharga. Namun tragisnya, para penjara melebur artefak berharga tersebut dan menjualnya ke kolektor. Dalam insiden itu, 150 keping emas senilai 3,96 juta rupiah berhasil diselamatkan dan disimpan di salah satu museum. Tak hanya kehilangan artefak emas yang berharga, akibat peristiwa Malagana Gold Rush ini, ratusan makam hancur. Di Eberswald Hoard ditemukan saat dilakukan ekskavasi di timur laut Berlin pada 1913. Harta karun yang diperkirakan berasal dari abad ke-11 atau 10 sebelum Masehi ini menjadi benda paling berharga koleksi prasejarah Jerman. Harta karun ini ditemukan dengan berat total 2,6 kg yang terdiri dari 81 emas kuno berupa perhiasan kawat spiral, mangkuk emas, serta emas batangan. Seorang arkeologi Jerman, Henry Schliemann, menemukan harta karun Hisarlik pada 1973. Temuan ini dikenal dengan Treasure of Priam. Sebenarnya harta karun ini milik Raja Trojan dan dikenal sebagai situs kuno Troy. Harta karun ini berupa senjata, kuali, panci, dari perunggu juga emas. Ada juga hiasan kepala, lengan, kalung, dan anting-anting yang akhirnya semua disimpan di Rusia sebagai harta karun Priam.